Ya benar adanya Dilan itu benar adanya. Dia berada di Bandung semasa SMK, dia SMA dia menjadi panglima tempur. Lu sebagai anggota ETC pasti pernah perang nih, pernah perang Pasti. apa? Lu pernah luka apa, pernah kebacok atau pernah kan Pasti. lu dijarah motor lu apa hancur gimana, pasti ada kejadian-kejadian kayak gitu. Apa lu pernah ngerasain gitu? Pernah. Dulu sewaktu gua pulang dari klub malam ya, di daerah Kota Bekasi itu, di daerah Kota Bekasi lah pokoknya ada klub malam sensor lah, ya, sensor. Itu gua udah mabuk parah, begitu kondisi gua mabuk parah, gua sendirian di situ. Posisi itu gua pakai atribut. Setelah gua jalan pulang kan, pas-pasan tuh gua sama geng lokal. Geng lokal tuh? Jadi geng lokal itu kayak Alstar gitu ya. Star gitu yang disebutnya sama orang-orang sekarang itu geng Alstar lah. Nah, mungkin mereka juga di masa-masa muda sekarang ini nyari jati diri bang. Gitu kan. Gua jadi dia tuh pas-pasan sama gua tuh ada sekitar 8 apa 9 10 lah. Pokoknya lumayan banyak lah dengan full sajam ya. Dengan full sajam itu langsung ditubruk gua bang. Ditubruk. Jadi lu tuh lagi kondisi pulang dari tempat tersebut, lu bawa motor, lu ditubruk langsung sama dia, dibacokin di tempat pun ya kan. Itu mungkin dulunya lu pernah nyerang dia kah, atau emang yang bukan lu jadi dia balas dendam apa? Enggak, jadi mungkin dia pun randomnya saya ketemunya di jalan. Wah kayak kebetulan nih ada FTC lewat nih ya. Gimana caranya biar kita habisin tuh orang, mumpung lagi sendiri kita serang kan, kali aja sama geng kita naik gitu ya. Jadi misalnya dia pengen wah aja gitu bang. Berarti mungkin musuh dari FTC, jadi nyerang ke lu gitu kan. Mungkin kalau mau jadi musuh sih dia nggak bakal kuat, karena ya kalau Alstar kan baru, lebih lama kita lah kemana-mana. Ya GFTC kan itu terbentuknya se-Indonesia itu tahun 1982. Udah lama, cukup lama. Dan itu lu posisi di pas lu dihantemin itu lu sendiri berdua? Itu sendiri gua bang. Sendiri dalam kondisi mabuk ya. Gua udah nggak mikir apa-apa kan. Yang penting ya gua duduk aja di trotoar bang sambil dibacokin. Itu motor pun udah nggak karuan, sampai tangki motor gua pun udah pada habis, pada penyok, jok pun udah hilang sebelah, disambut pakai samurai. Itu bingung di situ, kondisi gua bingung, dan kebetulan untungnya ada petugas patroli di sekitar. Jadi lu terbantu oleh mereka, selamat oleh mereka. Alhamdulillahnya nggak ada yang cacat sih. Bisa menunjukkan kita berada di bagian pemerintahan atau di bagian Kabupaten Bekasi. Menunjukkan dan memberikan kado-kado terbaik kita untuk ETC ke depannya. Semangat! ETC Kabupaten Bekasi. Di FTC itu sebagai apa di anggota tersebut itu? Di FTC itu jabatan gua sebagai sekretaris jenderal yang mengatur berjalannya organisasi, mengatur semua anggota. Itu semua bertanggung jawab itu ada di gua. Jadi suatu waktu anggota gua bermasalah di jalanan, ya yang paling pertama itu gua pribadi yang dicari sama pihak polisian. Jadi mungkin, tapi gue bingung, lu itu pas baru masuk anggota FTC itu lu langsung jadi sekretaris jenderal, atau lu dari anak buah dulu baru merangkap naik apa gimana? Jadi waktu gua dulu itu
ibaratkan dari bawah ya. Namanya gue masuk organisasi ya gue belajar dari senior gue semuanya yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya gue belajar awal-awal kan ikut bareng, jadi ikut rapat sama pimpinan yang di berbagai daerah lain ya. Apalagi di Kabupaten Bekasi itu kan cabangnya kan banyak, jadi gue sering ikut rapat, jadi gue ngedenger lah, mempelajari oh gini loh kestrukturan organisasi itu. Makanya gue dipercaya setelah lama di FTC, gue dipercaya sama sesepuh FTC, senior FTC, dan ditunjuklah gue sebagai sekretaris jenderal sekjen di FTC Cikarang Selatan. Cikarang Selatan berarti lu megang. Nah kan masalah seputar FTC itu nih Bang ya, kan pasti ada suka dukanya, Pasti. pengalamannya. Pasti. Nah gue pengen tahu nih pengalaman lu lagi di FTC itu, pengalaman serunya apa itu? Pengalaman seru barengnya di FTC sama teman-teman itu ya kalau kita naik motor bareng nih, saling bawa bendera, ya kan, kita penuhin jalan, kita tutup jalan, apalagi dengan warna kita, bendera kita yang putih biru yang cerah, ya kan, jadi orang wah, jadi pusat perhatian ekstasi di jalan ya kan. Kita gibar sama teman-teman ya kan, saling gerang-gerung knalpot lah. Ya kan. Jadi itulah yang paling seru sama teman-teman di jalan. Nah, saya di FTC itu ya persaudaraan, seperti moto kita di FTC, kuat dalam persaudaraan. Jadi sewaktu-waktu kita bermain ke Bandung, ke Sumedang, ke mana aja lah kota-kota di Indonesia yang besar ini, pasti ada saudara kita. Jadi kita jadi meluas. Karena FTC itu emang ada di Indonesia udah banyak, di setiap wilayah tuh udah ada ya. Pasti itu udah ada. Bahkan di Jepang, Taiwan pun udah ada. Sampai di luar negeri. Di luar negeri pun udah ada. Tapi yang gua tahu sekarang nih, gua dengar FTC itu katanya udah istilah Jalur positif. Nah, ya kan dulu tuh terkenalnya dia motor, tadi tahu kan, suka ngerusak fasilitas umum, mungkin warga ya, lagi ngumpul direcokin. Tapi mungkin sekarang udah hijrah lah ibaratnya namanya. Alhamdulillah. Dan habis itu sekarang aktivitas hijrah di FTC itu seperti apa yang dilakuin FTC? Oke, jadi sekarang fase kita hijrah itu kan menuju ke kayak berbakti sosial ya kepada masyarakat. Untuk pendekatan ke masyarakat itu kita seperti membantu aktivitas warga, seperti pencabutan rumput, lalu fogging ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini kita berbagi sedekah lah. Ya. Contohnya itu seperti apa? Contohnya kayak kita berbagi anak yatim, ya. Lalu berbagi takjil di jalanan. Itu masalah kan, masalah bagi anak yatim, masalah takjil itu dananya itu dari pusat kah atau ngecrek sendiri atau dari kantong pribadi? Nah, jadi kalau dana itu ada sebagian dari pusat ngecrek, dan bagi anggota yang ingin mensedekahkan penghasilan kerjanya itu bisa Bang. Bisa. Jadi kita uang itu kita kumpulkan bareng-bareng. Tapi kan sekarang nih baru 2 hari nih puasa, dan juga sekarang lagi boomingnya PSBB. Jadi kita mungkin juga gimana nih, kan biasanya tiap tahun kemarin ada bagi-bagi takjil, ada apa, sekarang mungkin ya jalan juga sepi kan, dilarang juga. Sekarang mungkin terobosannya buat tetap support ibaratnya hijrah itu gimana, apa yang dilakuin dengan adanya PSBB ini? FTC tetap berkarir di mata masyarakat biar menambah baik, gimana caranya? Ya planning gua ke depan sih ya, walaupun PSBB itu nggak mengurangi rasa semangat saya untuk berbuat baik pada masyarakat. Jadi saya dan anggota sudah kemarin ya sudah merapatkan untuk tetap berbagi kebaikan kepada masyarakat, untuk berbagi sedekah. Ya, kita sudah mengumpulkan dana untuk berbagi santunan ke anak yatim, dan juga pembagian nasi bungkus ketika menjelang bulan puasa, ketika buka puasa. Ya. Mungkin juga ke masjid-masjid atau apa, tapi masjid kan sepi juga, paling ke rumah-rumah paling beringat. Rumah keluarga sekitar yang lalu lalang lah, kan nggak
gak semuanya di dalam. Pasti ada yang kesibukan di luar, ada yang masih mungkin Karena kayak ojol ya. PSBB juga kan Iya. sebenarnya di Indonesia ya, PSBB pasti ada lah Pasti. bandel-bandel. Contohnya kita ini kita ngumpul aja di rumah. Habis itu gini bang, kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan, adalah nyeleweng ke gua. Misalkan FTC katanya, FTC kan kejam dulunya, sekarang bisa Iya. berubah. Itu berubahnya itu gara-gara apa sih bang? Berubahnya dulu dari gangster ke ormas, sekarang ya mungkin pindah ke Ormas. ormas. Nah itu gara-garanya kenapa tuh bisa pindah gitu? Ya mungkin perintah dari pusat, ya pusat mengajarkan kepada adik-adiknya itu untuk udahlah, buat apa sih terus-terusan jadi geng motor, apa kita nggak mau menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk bisa menghasilkan uang di organisasi kan. Jadi ayah-ayah kita yang di Bandung itu mengajarkan kita seperti itu untuk lebih maju, bukan untuk malah aur-auran di jalan ya kan. Jadi ya insya Allah visi semakin ke depan semakin lebih baik lagi insya Allah. Mungkin karena FTC itu dibuat juga biar yang masuk FTC itu berguna bagi masyarakat. Betul, Mungkin betul. karena emang dulunya ini organisasi udah lama dibuat, dan yang banyak juga yang masuk organisasi bahkan ribuan ya. Iya. Ribuan, jadi mungkin ada segelintir oknum lah kita sebut yang berbuat tidak baik. Betul. Dan banyak juga yang positifnya yang jarang terpublikasiin, Betul. kebanyakan yang negatif. Dan sekarang mungkin mulai merata nih, yang positifnya udah mulai Alhamdulillah. Sudah mulai merata di Kabupaten Bekasi sudah banyak. Sudah banyak PAC pimpinan cabang yang sudah mulai beroperasi, kegiatan sosialisasi ini untuk masyarakat sudah mulai ada gitu. FTC. Nah, FTC itu gue bingung nih. Gue secara pribadi, FTC itu kan pasti organisasi yang dibuat. Nah, itu yang ngebuatnya itu siapa? Dan sekarang itu orang itu masih ada apa enggak? Gitu. Jadi yang ngebuat FTC Indonesia itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Ya mungkin beberapa bintang dari pembuat FTC Indonesia itu sudah almarhum. Ada beberapa yang sudah almarhum, ada beberapa yang masih aktif sampai saat ini di bidang organisasi. Mungkin masih ada ya. Salah satunya namanya bisa disebutin apa enggak sih Pak? Bisa. Jadi salah satunya pembentuk FTC Indonesia itu Ayah Irfan Rizky Kabira, IRK. Dia salah satu ayah saya yang ada di Bandung, pencipta dari FTC Indonesia pada tahun 1982 waktu itu di Bandung. Ya, dan ditemani oleh 3 rekannya, dan sama dia itu menjadi 4 bintang seperti logo yang ada di jaket saya ini. Mungkin ini Ya, melambangkan pendiri ya, ada 4 orang. 4 bintang emas itu melambangkan pendiri dari FTC Indonesia. 4 orang. Nah, gue bingung nih bang, FTC itu kan suka masuk di bukan suka masuk sih ya, suka ada itu di film Dilan. Nah, Dilan, ya. Nah, Dilan itu tuh sosok siapa coba Dilan? Gue tuh sampai sekarang bingung, FTC Dilan itu apa yang bikin FTC sampai sekarang sampai difilmin kan? Saking FTC booming sampai ada film Dilan gitu sebagai FTC. Nah, coba bisa dijelasin sama anggotanya langsung gitu. Sebenarnya Dilan itu ya anggota FTC, dulunya sebenarnya anggota FTC, dan mungkin sekarang pun dia masih aktif di organisasi FTC sebagai sesepuh kita di Bandung. Ya benar adanya Dilan itu benar adanya. Dia berada di Bandung semasa SMK, dia SMA dia menjadi panglima tempur, mempunyai geng motor itu ya benar adanya FTC. Dan Dilan itu memang benar panglima tempur. Jadi tuh di film Dilan itu ngambil cerita di kehidupan nyata FTC. Itu dia di isi perannya, percintaan FTC. di sosok si Dilannya Nah, tersebut. itu dia. Jadi sebetulnya FTC itu udah emang dari zaman dulu juga. Jadi ya FTC itu dari zaman dulu udah lama. Si Dilan pun mungkin ya zaman si Dilan itu FTC itu emang baru-baru terbentuk lah. Tahun-tahun berapa kira-kira itu? Itu tahun 1982. Lama, 19.
82 gue belum lahir guys. Nah, kayak gitu lah. itu udah terbentuk Udah. dan sampai sekarang 2020 Masih semangat untuk membela negara Indonesia. mantap ini. Gua minta mungkin kan tadi pengalaman udah, masa lalu lu udah mungkin yang lu diserang lagi, terus mungkin dukanya kan Ya benar. gara-gara masalah kelam lu yang dulu jadi sering serang, dan positif lu banyak temen, solidaritas lu banyak, main kemana pun lu nggak takut, banyak kawan FPC. Iya. Dan sekarang gue paling mau minta saran-saran buat anggota-anggota FPC yang di luar sana mungkin yang nonton video ini kan, ya, saran lu seperti apa buat semangat lah buat berbuat kebaikan, dan semoga gangster-gangster yang baru yang sekarang pada belum hijrah mungkin dengan adanya FPC dia bisa motivasi untuk bisa lebih baik. Kok geng yang lain bisa, kita enggak? Mungkin kan gangster itu dipandang sebagai negatif. Coba kita buat gangster itu jadi positif, walaupun pelan-pelan mungkin ya di masyarakat bisa ngebantu masyarakat. Mungkin saran-sarannya apa nih buat ini anggota kalian? Jadi untuk anggota-anggota yang di luar sana, khususnya di daerah Cikarang, pesan saya untuk anggota-anggota yang di luar, tetap semangat menjalani organisasi masyarakat ini. Tetap menjadi pemuda yang kreatif di jalur positif, terus tebar kebaikan. Walau mereka menganggap kita kasar, brutal, itu hanya pemikiran mereka. Seharusnya kita selalu tunjukkan bahwa kita itu bisa berbuat baik pada mereka. Kita bisa menunjukkan kita berada di bagian pemerintahan atau di bagian Kabupaten Bekasi. Menunjukkan dan memberikan kado-kado terbaik kita